Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Zikir berasal dari kata zakaro yang artinya mengingat. Sedangkan menurut istilah, pengertian zikir adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pengertian zikir adalah menyebut dan mengucapkan atau mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai macam jenis zikir. Namun, pada intinya zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu secara lisan maupun di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar memperbanyak berzikir dan berdoa. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada semua orang yang beriman supaya membaca zikir, mengingat Allah, dan menyebut namanya dengan sebanyak-banyaknya. Lalu, kapan kita melakukan zikir? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dalam setiap keadaan. Misalnya, ketika kita berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan menjadi tentram. Karena ia akan menjadi dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, itulah salah satu ayat yang menjelaskan tentang manfaat dari zikir. Yang selanjutnya adalah arti dari doa. Anak-anak, kalian pastinya pernah berdoa kan? Apa sih pengertian dari doa? Doa artinya memohon sesuatu. Selain itu, doa juga diartikan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Dengan merendahkan hati berarti ketika kita berdoa menggunakan suara yang pelan dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah
Innahu la yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu, mengapa kita harus berdoa? Bagi orang yang beriman, berdoa sangatlah penting. Yakni, yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin mendapatkan keberhasilan di dunia dan di akhirat, maka harus berusaha dan berdoa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Seandainya kita sudah berdoa, namun doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tetap sabar dan tabah. Mungkin ada rencana yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doa-doa kita. Orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan pahala. Selain itu, dengan berzikir dan berdoa dapat membentengi diri kita dari godaan syaitan. Mengapa? Karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan mendapatkan perlindungan darinya. Selain itu juga, orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun berada. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian zikir. 2. Jelaskan pengertian doa. 3. Mengapa kita harus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelaskan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.